Perkenalkan, nama saya Nur Aydin. Saya dari kelas 12 TKRO 2, nomor absen 30. Di sini saya akan memperlihatkan cara pemeliharaan kendaraan ringan sistem konvensional. Pertama-tama, persiapan. Gunakan APD, alat pelindung diri. Dan pasang pelindung kendaraan atau fender cover. Sanggup video apa? Selanjutnya nomor 8 yaitu pengecekan baterai. Pertama yaitu pengecekan baterai jenis. Kita buka. Sel pertama kita kemudian pengecekan tools dan kalibrasi berada di 115 warna merah. Kemudian penempatan tools dan penanganan berada di 150 di sel merah. Yang ketiga berada di 175 warna merah. Kita kalibrasi. Yang keempat di angka 175 warna merah. Yang kelima berada di 150 warna merah. Yuk. Oke, selanjutnya kita lihat spesifikasi tahanan primer coil. Tahanan pada coil primer pada saat dingin 1,35 sampai 2,09 ohm. Pas pada keadaan panas
1,71 sampai 2,46 ohm. Oke, selanjutnya aliran atau rangkaian letak komponen. Pertama, baterai. Dari baterai ke AM1, terus ke kunci kontak. Kunci kontak ke relay atau maksudnya fuse. Dari kontak ke fuse, fuse ke coil, coil ke busi. Selanjutnya tata letak pada komponen-komponen. Pertama, baterai. Baterai lanjut ke AM1. AM1 terletak di sini ya, guys. Mana, guys? AM1. Nah, ini AM1 di sini. Lanjut ke kunci kontak. Kunci kontak ini ya, guys. Kunci kontak. Dari kunci kontak ke fuse EG. Terletak di sini fuse EG. Dari fuse EG lanjut ke coil. Fuse EG tadi lanjut ke coil. Ini ya, coil. Coil lalu ke busi. Busi ada di dalam sini, di dalam coil. Selanjutnya kita cek oli level dan kualitas oli. Pertama, jabut, lalu lap terlebih dahulu, lalu masukkan lagi untuk mengetes, lalu jabut. Di sini oli terlihat masih bagus, tapi agak sedikit kotor, dan kualitasnya, kapasitasnya di full, berarti masih bagus dan tidak perlu diganti, tidak perlu ditambah. Kemudian periksa celah katup dan setel bila perlu. Celah katup saya mulai dari top 4. Top 4 yaitu 8, 7, 6, dan 4. Yang pertama, X memakai filler gig yang 0,30. Di sini terlihat bisa mundur tapi tidak bisa maju, berarti sudah pas. Kemudian 7 in memakai filler gig ukuran 0,20 untuk yang in. Sini dapat terlihat bisa dan pas. Oke, tidak perlu di setel ulang. Lanjut ke celah katup 6, yaitu in memakai 20. Terlihat bisa masuk, bisa mundur tapi tidak bisa maju, berarti sudah pas. Kemudian yang nomor 4. Nomor 4 ini X kita memakai 0,30. Jika sudah pas, tidak bisa maju dan bisa mundur, tidak bisa maju, bisa mundur, berarti sudah pas, tidak perlu di setel. Kemudian setelah top 4 tadi sudah benar, lalu ke top 1. Top 1 yaitu 1, 2, 3, dan 5. Kita mulai dari yang 1. Ini adalah X, berarti memakai yang 0,30. Ini 0,30.
kita ukur. Ini ya, bisa masuk, tidak bisa maju, tapi bisa mundur. Berarti sudah pas. Kemudian yang kedua, yaitu in memakai 0,20. Seperti biasa, bisa ditarik tapi tidak bisa didorong. Tandanya sudah pas. Oke, lanjut yang ke nomor 3. Sama, in memakai 0,20. Ya, sudah pas ya ini. Bisa masuk, tidak bisa maju, tapi bisa ditarik. Kemudian yang nomor 5, yaitu X. X memakai 0,30. Seperti biasa ya, tidak bisa maju, tapi bisa mundur. Oke, selanjutnya kita cek baut kekencangan kepala silinder menggunakan torsi berukuran standarnya yaitu 29,5. Oke. Yang urut ya, berawal dari tengah yaitu nomor 1. Jika sudah tuk, sudah. Terus 1, 2. Kemudian yang ketiga, 3, terus 4, terus 5, terus 6, terus 7, terus 8, sembilan. Terus 10. Ingat, kencangkan dengan urut dan secara menyilang. Oke, lanjut ke pengukuran kompresi. Kita menggunakan kompresi tester. Pertama, lubang busi nomor 1. Jika sudah kencang, kita starter. Jika melebihi 10 bar, tandanya masih bagus, tidak ada kebocoran klep. Lanjut ke nomor 2. Setelah nomor 2 dipasang, kita starter. Oke, di sini menunjukkan ke 10 bar. Tandanya masih bagus, tidak ada kebocoran. Lanjut ke busi nomor 3. Setelah kencang, kita starter. Di sini menunjukkan ke 10 bar, tandanya masih bagus, tidak ada kebocoran. Karena standarnya itu adalah 10 bar. 9 sampai 10. Lanjut ke nomor 4. Setelah kencang, kita starter lagi.
Oke, di sini menuju ke angka 12, tandanya masih bagus, tidak ada kebocoran klep. Selanjutnya pengecekan sistem pendingin, yaitu yang pertama kondisi dan tegangan fan belt. Kita cek secara visual kondisi fan belt masih bagus, tidak ada retak-retak, tidak kendor. Lalu kita cek tegangannya menggunakan alat ini, scale. Kita tarik, jarum menunjukkan sampai ke angka 5 kg. Tandanya fan belt masih bagus, masih layak pakai. Kemudian kita cek tekanan dan kebocoran radiator. Menggunakan alat radiator cup tester sesuai spesifikasi yang ada di tutupnya, yaitu 0,9. Berarti di sini jarum harus jangan sampai melebihi 10. Cukup. Jarum turun secara perlahan, itu tandanya radiator tidak ada kebocoran. Kenapa turun perlahan? Soalnya di sini tetap ada pengaliran udara yang menuju ke bagian-bagian tertentu untuk mengalirnya air. Kemudian selanjutnya cek tekanan tutup radiator. Sama seperti tadi, sesuai tutup. Di sini jarum naik tapi langsung turun dengan cepat, itu tandanya tutup mengalami kebocoran, harus diganti. Ini sudah tidak layak pakai karena ada kebocoran, harus diganti. Setelah itu kondisi reservoir dan kapasitas airnya. Di sini terlihat kondisi reservoir yang sangat buruk, yaitu tidak ada airnya dan sangat kotor. Boleh diganti, boleh dibersihkan sesuai keinginan atau budget Anda. Oke, selanjutnya sistem bahan bakar. Yang pertama saringan udara, dan yang kedua saringan bahan bakar dan pipa selang aliran bahan bakar. Oke, pertama kita cek saringan udara. Di sini terlihat sudah sangat kotor dan tidak layak pakai, harus ganti. Kemudian yang kedua, saliran atau saringan bahan bakar, kita cek menggunakan air gun kompresor. Ya, tidak ada yang mampet. Di sini tidak ada yang mampet, berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan suatu apapun. Oke, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan baterai. Pertama, pemeriksaan pada kondisi bodi baterai. Masih bagus, tidak ada kebocoran. Lalu kondisi terminal baterai. Di sini kondisi terminal baterai tidak ada jamur, tidak ada karat, masih bagus. Kemudian ketinggian air baterai di antara upper dan lower, tandanya bagus.
Selanjutnya pengecekan berat jenis pada baterai 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pengecekan berat jenis menggunakan hidrometer. Satu kelas 11 itu beda 2 tahun juga. Di sini tertulis 1225. Abimah kelas berapa? Kemudian yang kedua Turun SMP. 1150. Kemudian yang ketiga Kan Abimah orang yang Jawa. 1150. Abimah Jawanya Jawa. Kemudian yang keempat 1225. Kemudian yang kelima 1125. Biasa sudah sampai Cintari dulu. Dan yang terakhir yang keenam 1125. Kemudian cek tegangan baterai. Hasilnya 10. Tandanya kurang. Kesimpulan perlu dicas. Oke, selanjutnya sistem pengapian. Pertama kita cek dulu celah busi nomor 1 menggunakan filler gig berukuran 0,80. Oke, celah busi nomor 1 sudah pas. Kemudian yang nomor 2 sudah pas. Kemudian yang nomor 3 sudah pas. Dan yang nomor 4 sudah pas. Masih baik. Belum. Kemudian Kembar. Belum. cek tahanan kabel tegangan tinggi, yaitu kabel koil. Pertama kabel koil nomor 1. Ini ada ya, ini ya. Kemudian nomor 2 nomor 2 juga ada. Kemudian nomor 3 nomor 3 ada ya. Kemudian nomor 4 ada ya. Kemudian kabel koin. Kabel koil juga ada ya. Berarti masih normal. Selanjutnya di sini kita cek tahanan primer koil. Terlihat di situ ada ya tambahnya tegangan. Kemudian tahanan sekunder koil. Oke, berarti masih bagus ya, karena ini bisa masuk untuk ada ya. 0,4 ini.
Iya. Tandanya masih Berbuih, bagus. Lah. Selanjutnya kita cek kondisi distributor. Kondisi tutup distributor. Di sini terlihat masih bagus ya, tidak ada retakan atau pecah-pecah. Kemudian kondisi rotor. Kondisi rotor di sini masih bagus. Kemudian celah platina standarnya adalah 0,4 sampai 0,5. Ya, bisa ya. Sudah pas. Kemudian kita cek kondisi Governor Adventure. Ini diputar searah jarum jam. Jika dia kembali seperti ini, berarti masih normal. Lanjut, kemudian kondisi vakum Adventure. Vakum Adventure ini ditiup angin udara. Jika tidak ada angin yang keluar dari sini, berarti masih normal. Oke, selanjutnya kita analisa kendaraan. Idling speed, RPM. Kita cek menggunakan dual tester. Yang pertama, yang merah ke coil plus. Terus yang ini ke body. Lalu RPM kita cek menggunakan touch, yaitu jika mesin menyala, jarum akan menunjukkan ke angka 6, lalu 6 dikali 2, 12, lalu 12 dikali 100, yaitu 1200. Kemudian kita cek sudut duel menggunakan duel, geser ke atas. Nah, nanti jarum akan pindah ke sini. Di sini standarnya biasanya kalau mesin menyala di antara 25 sampai 26 dikali 2. Lanjut ke penyetelan campuran bahan bakar. Kita setel menggunakan obeng min kecil biar gampang. Ini diputar mentok. Jika sudah mentok, diputar ke belakang 2 kali. Satu, 2. Oke. Selanjutnya ignition timing. Kita cek yang merah ke plus, yang hitam ke min. Lalu yang ini kita masukkan ke kabel busi nomor 1. Kemudian ini dipencet, diarahkan ke puli. Jika mesin berputar, ini akan menunjukkan laser atau cahaya lampu, lalu keluar angkanya. Oke, selanjutnya kita cek exhaust emission test atau gas analyzer. Pertama-tama kita nyalakan terlebih dahulu ininya, tombol power. Kabel dicolokkan. Kemudian kita pencet ENS atau MENS setelah dinyalakan. Habis begini, digas.
Oke, kalau sudah tap print. Masukkan nomor plat nomor. Oke, ini hasil printnya. Oke, di sini terlihat CO 0,00%. Lalu HC rating 0 ppm dan CO2-nya 0,0%. Lambat rating 2000 rpm. Selanjutnya pemeriksaan unit kopling. Pertama, kita periksa kondisi kabel atau kawat kopling. Kabel atau kawat kopling di sini masih kuat, masih kencang dan tidak berkarat, tidak patah-patah, tidak ada kawat yang patah, masih kencang, masih baik, masih bagus. Selanjutnya kita ukur jarak bebas pedal kopling. Nih, ketika tidak diinjak berada di 17. Lalu pas kita injak sampai 21. Berarti jarak bebas pedal kopling ada berapa sentimeter? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada sekitar 4 cm jarak bebas pedal kopling. Oke, selanjutnya kita melakukan pengecekan starter. Yang pertama, pengecekan pengujian pull in. A. Lepas kabel fill coil dari terminal C. B. Hubungkan baterai pada switch magnet seperti pada gambar. Periksa gerakan gigi pinion ke arah luar. Jika gigi pinion tidak bergerak, ganti switch magnet. Cek, normal. Lalu pengecekan pull in. Dalam keadaan baterai terhubung seperti di atas dan gigi pinion keluar lepas kabel negatif dari terminal C, periksa gigi pinion masih tertahan di luar. Jika gigi pinion bergerak di dalam, ganti switch magnet. Begitu. Lalu pengujian tanpa beban. Hubungkan kabel fill coil pada terminal C. Hubungkan baterai dan ammeter pada starter seperti pada gambar. Periksa starter berputar lembut dan stabil serta gigi pinion bergerak keluar. Ammeter menunjukkan arus spesifikasi. Kondisi pada Oke, lanjut sistem pengisian. Pengecekan hubungan antar terminal regulator. Yang pertama, IG dan F dalam posisi terbuka. IG dan F dalam ya.
Hasilnya 11,3 ohm. Kesimpulan baik. Lanjut L dan E. Dalam posisi terbuka hasilnya 0,1 ohm. Kesimpulan baik. Lanjut IG dan F dalam posisi tertutup. Kesimpulan 11,2 ohm. Kesimpulan baik. Lalu lanjut L dan E dalam kondisi tertutup. Hasil 10,10 ohm. Kesimpulan baik. Lanjut ke B dan E dalam posisi terbuka. Hasilnya ada hambatan ya guys ya, 73,6 ohm. Kesimpulan ada hambatan. Lalu B dan E dalam kondisi tertutup. Hasil 101,5 ohm. Kesimpulan ada hambatan. Lanjut ke B dan L terbuka. Hasil 72,2 ohm, ada hambatan. Lalu B dan L yang tertutup 0,0 ohm, baik. Lanjut ke N dan E. Dalam kondisi terbuka hasil 24,1 ohm, baik. Lalu dalam keadaan tertutup hasil 24,0 ohm, baik.